Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati la'allakum tuflihun. Untayan puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, ma'unah, hidayah dan taufik daripadanya. Malam ini kita bisa berkumpul di rumah Allah untuk memperingati Isra Mi'raj. Salah berangkaikan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya Allah sebut dalam Al-Quran sebagai pemilik akhlak yang utama. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Kemuliaannya disebut oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah dan malaikat pun berselawat kepada Nabi. Kemudian baru Allah memerintahkan kepada kita orang mukmin untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, ikraman, penghormatan, kemuliaan kepada Bapak PJ Wali Kota Lok Sumawe. Kemudian kepada Bapak Sekda. Nama kami bertiga hampir sama, cuma posisi saja yang berbeda. Kepada Bapak PLT, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya. Kemudian kepada Bapak Dandim beserta seluruh jajarannya, Bapak Danrem, Bapak Kepala Kejari, Bapak Kepala Mahkamah Syariah, Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya, Forkopimda, Ketua DPRK, Imam Besar Masjid Agung, pengurus Badan Kemakmuran Masjid, remaja, serta seluruh jajaran pemerintahan Kota Lok Sumawe yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta kepada seluruh hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang telah berhadir untuk sama-sama kita memperingati Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon hadirin hadirat kita berdoa sebagaimana pada malam ini kita berkumpul dalam rumah Allah memperingati Isra Mi'raj Rasulullah, kiranya nanti kita juga akan berkumpul di dalam surganya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tengku, Bapak, Ibu dan Umi, jangan lupa niatkan i'tikaf, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, agar majelis kita pada malam ini majelis diridhai, dirahmati, kemudian dicucuri dengan berbagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat, peristiwa Isra Mi'raj, tanggal kejadiannya itu diperselisihkan ulama. Dalam kitab Rahiqul Makhtum minimal ada 6 pendapat ulama yang berbeda tentang kapan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Cuma mayoritas ulama itu berpegang bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada 27 Rajab. Ala kulli hal, sekalipun terdapat perbedaan pendapat, lalu jangan menyebabkan kita
tidak lagi memperingati peristiwa ini. Karena sebuah peristiwa, seorang tokoh, sebuah kejadian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu terdapat hikmah, nilai, pelajaran, ibrah yang patut kita gali dan kita kaji. Dan insyaAllah dalam kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba menggalinya beberapa poin saja. Dan jangan sampai perbedaan ini lalu menyebabkan kita berbeda pendapat, berselisih paham. Jangan seperti ada kejadian 4 pengikut mazhab yang berbeda berdebat, berselisih paham tentang kedudukan qunut pada salat subuh. Mereka berdebat dari usai salat isya sampai pukul 3 malam. Mazhab Syafi'i pendukungnya menyatakan sunnat, mazhab Maliki sunnat, mazhab Hambali sunnat qunut subuh, lengkap dengan dalilnya. Mazhab Abu Hanifah tidak sunnat qunut subuh, lengkap dengan dalilnya. Perdebatan itu terus terjadi dari pukul 8 malam sampai pukul 3 pagi. Besok subuhnya bukan qunut yang tidak ada, salat subuh pun tidak ada. Ini yang bermasalah. Jadi tinggal bengah kan le kunut yang ana sembahyang subuh pitan. Karena pakan bersetegang berdebat tentang kedudukan kunut subuh. Isra Mi'raj sering orang pahami itu satu peristiwa. Padahal itu adalah 2 peristiwa yang berbeda. Isra masiratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam. Mi'raj adalah su'udur Rasulillah ila samawati sab'ati ila sidratil muntaha litaslimis salawatil khamsati. Sedangkan Mi'raj itu adalah Rasulullah naik ke langit dunia, 7 lapis langit, kemudian ke Sidratil Muntaha untuk menerima perintah sholat. Jadi 2 peristiwa yang berbeda tetapi berurutan terjadi pada satu malam. Konsekuensi bagi orang yang tidak mengimaninya itu pun berbeda. Orang yang tidak mengimani Isra hukumnya murtad seketika. Jika ada di antara kita atau masyarakat kita yang hari ini meragukan adanya Isra, bersyahadat kembali. Karena kita sudah di luar koridor Islam. Karena mengapa Isra disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang barusan dibaca oleh qari kita bersama. Tetapi Mi'raj itu tidak ada dalam Al-Quran, cuma ada dalam hadis yang masyhur. Maka orang yang tidak mengimani Mi'raj itu tidak dihukumi murtad, cuma dihukumi fasik saja. Tetapi ala kulli hal 2 peristiwa ini wajib diimani bagi sebagai setiap orang muslim dan muslimat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Lalu menjadi permasalahan selanjutnya. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada abad pertama Hijriah? Ini yang saya kutip daripada kitab Tuhfatul Muhtaj, Tuhfatul Murid Syarah Jauharatut Tauhid yang ditulis oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri Syekhul Akbar, ulama besar Al-Azhar. Beliau menyatakan bahwa pada abad pertama terdapat perbedaan pendapat bagaimana Isra Mi'raj itu terjadi. Sebagian ulama menyatakan dengan ruh dan jasad, sebagian lain menyatakan bahwa dengan ruhnya saja, sebagian menyatakan bahwa terjadi dalam kondisi Nabi sedang jaga, sebagian lagi menyatakan bahwa itu terjadi fil manami dalam kondisi mimpi. Tapi pada abad kedua, ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi dengan ruh beserta jasad dan dalam kondisi terjaga, bukan dalam kondisi tertidur atau bermimpi. Masyarul muslimin. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa perjalanan Rasulullah untuk menerima sholat, maka sholat kita pun itu harus kondisi terjaga, harus kondisi dengan ruh dan jasad. Ini yang sangat penting. Maka seseorang yang sholat dalam kondisi tertidur, sholatnya pasti tidak sah.
Nasira urung salat subuh, makmum salat di masjid. Imamnya saat sujud terakhir memperlama sujudnya karena sunat memperlama sujud, karena aqrabul abdi ilallahi fis sujud faktiru fihi du'a. Maka makmum tadi karena imam terlalu lama sujudnya, makmum kebetulan malamnya kurang tidur, dia pun tertidur dalam sujud. Sampai imam dan jamaah lain sudah selesai salat, dia masih tertidur. Gepike leureng ka melinggai makmumnya husnul khatimah, melinggai dalam sujud. Rupanya megrok-grok dalam sujud. Kuatai pegau lengkap lukisan karena bak sajadah dengan air liur. Yang terjadi salat seperti itu tidak sah karena terjadinya dalam kondisi tertidur. Salat pun harus terjadi dalam kondisi ruh dan jasad. Tidak boleh salat itu cuma jasad saja, ruh dan pikirannya kemana-mana. Imam Al-Ghazali menyatakan khusyuk syarat sah salat. Ulama lain dalam mazhab Syafi'i, khusyuk itu adalah sunat salat, kecuali khusyuk dalam takbiratul ihram. Maka ini yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Salat dengan jasad saja. Dia sadar bahwa dia berada dalam posisi salat itu saat takbiratul ihram. Allahu Akbar, teringat bahwa dalam salat. Selanjutnya rukun qiyam, baca Al-Fatihah, rukuk, sujud, i'tidal, karena sudah terbiasa, maka itu terjadi secara otomatis. Kapan dia sadar bahwa dia berada dalam salat kembali? Saat salam di tahiyat akhir. Jadi sadar dua part saja. Kon takbir, wa tahlim 3. Padimboh karakaat, kata baca dan sebagainya, itu tidak terasa karena sudah dibiasakan. Ini namanya solat secara jasad, tidak secara ruh. Ada pula solat orang secara ruh. Kalau di Aceh dulu, mungkin ada di antara kita yang tidak tahu, di Aceh dulu itu pernah muncul pemahaman salikul a'ma. Dalam bahasa Aceh, salik buta. Itu muncul sejak masa Sultan Iskandar Sani. Dihancurkan pemahaman tersebut oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Kemudian diselesaikan permasalahan aliran sesat tadi oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili dalam kitab Tambihul Masyinya. Apa yang terjadi? Mereka itu sholat dengan ruh saja. Namanya sholat daim. Itu sudah pernah di Aceh. Kalau di Jawa, kalau tidak salah, Islam Kejawen. Pernah kami dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika berada di Timur Tengah, pernah diundang oleh salah seorang staf kedutaan besar untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Kami sholat maghrib. Sahibul bait, pemilik rumah, duduk di samping kami bersemedi. Waktu kami tanyakan, kenapa tidak sholat maghrib? Saya sholat ruh, Ustaz. Sholat ruh. Karena mengapa? Firman Allah Ta'ala, aqimus sholah li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Karena saya sudah bisa mengingat Allah, tidak perlu lagi salat. Salat itu adalah media perantara. Ma'asyiral muslimin, di tempat kita di Aceh pernah juga muncul pemahaman yang sama, dan akhir-akhir ini sudah muncul kembali. Di mana alasannya orang yang sudah mencapai makam hakikat dan ma'rifat tidak perlu lagi salat seperti kita 5 waktu sehari semalam. Cukup mengingat Allah, selesai masalah. Bagaimana cara membantahnya? Mari kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mencapai makam hakikat dan makrifat. Beliau itu yang benar-benar hakikat dan makrifat, salatnya sampai bengkak kakinya. Kitanya yang pura-pura makrifat hakikat sembahyang Nabi bengkak kaki ke bang sembahyang. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa dari Isra Mi'raj itu menjadi sebuah pelajaran bahwa dalam salat itu jangan pernah tertidur. Dalam salat itu harus dengan ruh dan jasad, tidak dengan jasad saja, tidak pula dengan ruh saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya orang yang meninggalkan salat setelah kita periksa itu cuma 2. Pertama, aliran sesat seperti yang barusan kita sampaikan. Yang kedua, orang sesat tanpa aliran. Nah, ini yang bermasalah.
Untuk kasus umat Islam sekarang, banyak orang meninggalkan sholat sesat tanpa aliran, bukan doktrin, memang salah. Kenapa ini bisa terjadi? Ketika kita runut, permasalahannya adalah pada konsep pendidikan keluarga yang kurang, pada konsep pendidikan di lembaga pendidikan yang salah. Bagaimana salahnya? Ma'asyiral muslimin muslimat, hari ini di kampung-kampung yang dulunya ada pengajian di balai pengajian, hari ini yang mengaji di balai pengajian itu cuma anak-anak SD. Selesai SD, SMP itu pun kalau ada, orang tuanya mempadai pendidikan agama untuk anaknya asal mereka bisa baca Al-Quran. Tidak ada yang lebih. Asal kajian Al-Quran yang selesai pendidikan agama, menanfum kabak masyarakat katanya. Karena pakon untuk tes Tengku Imam, tes Gusi, tes Wali Kota, tes Bupati di Aceh perlu kepada tes Al-Quran, maka dipadai pada Al-Quran. Mereka itu tidak mempunyai ilmu yang lebih, yang membuat mereka itu takut kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada syariat Allah, tidak ada. Padahal jika kita merunut dalam apa yang disampaikan oleh para alim ulama, fardu ain dalam menuntut ilmu, trilogi ilmu, ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ada kadar fardu ainnya, ada kadar fardu kifayahnya. Kalau fardu ain dalam ilmu tauhid, bahasa singkatnya madmun daripada dua kalimat syahadat itu harus dikuasai. Mana komposisi ataupun kandungan daripada dua kalimat syahadat yang harus dikuasai dan itu fardu ain? Akidah 50. Kemudian mempercayai al-akhbar as-sam'iyyah al-ghaibah. Itu fardu ain dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu fiqih mereka itu bisa mengetahui rukun ibadah, sunat ibadah dan yang membatalkan ibadah. Para alim ulama berkata bahwa seseorang yang menganggap rukun sebagai sunat dalam satu ibadat, ibadatnya tidak sah. Rukun kita anggap sunat. Al-Fatihah saat kita tanyakan, mereka jawab secara spontan itu adalah sunat, bukan rukun. Tidak sah ibadahnya. Sekalipun dia melakukan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah tersebut. Dalam sisi tasawuf, fardu ainnya adalah seseorang harus mengetahui sifat mahmudah dan madmumah. Sifat yang baik dan sifat yang tercela. Sifat yang terbaik untuk bisa diamalkan, sifat tercela untuk bisa dibuang. Ini ma'asyiral muslimin yang tidak lagi terjadi di dalam masyarakat kita, termasuk di Aceh. Makanya kita lihat, maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga kita mempunyai 4 orang anak, kadang-kadang cuma 1 yang sholat, 3 lagi tidak sholat. Kadang-kadang tidak ada satupun yang sholat dalam keluarga kita. Lebih parahnya orang tuanya pun tidak sholat. Ketika kita periksa, itulah yang terjadi. Kita padai pendidikan anak kita pada Al-Quran saja. Sedangkan fardu ain ilmu fiqih, tauhid dan tasawuf tidak ada lagi. Ini yang bermasalah. Padahal jika kita ingin mempraktekkan bagaimana cara sebuah keluarga itu mendidik anaknya sesuai dengan manhaj Nabi, murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu itu salat pada umur 7 tahun. Wadribuhum biha wa hum abna'u 10 sinin. Lalu pukul mereka dengan pemukulan yang tidak melukai, cukup di tangan saja, tidak boleh di wajah, tidak boleh di badan, tidak boleh menimbulkan trauma. Berikan sanksi kepada mereka pada umur 10 tahun jika mereka tidak melakukan sholat. Ini hampir seluruh rumah kaum muslimin muslimat saya melihatnya tidak ada lagi penekanan seperti ini. Makanya keluarga kita hari ini 4 orang anak cuma 1 yang sholat, itu pun masih bolong-bolong. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka muncullah berbagai penyakit-penyakit masyarakat yang kita saksikan selama ini. Dan itu tidak akan membuat selesai. Sekalipun kita haji, sekalipun kita sangat rajin bersedekah dan seterusnya, apabila anak kita bermasalah disebabkan pendidikan agama yang kurang kita berikan, nanti di hari kiamat akan bermasalah.
kita akan diseret kepada tempat yang seharusnya mereka menetap di dalamnya, yakni neraka. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, apakah Nabi pada malam Isra Mi'raj itu melihat Allah atau tidak? Ini pasti akan terjadi pertanyaan dalam kalangan masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in tentang apakah Rasulullah melihat Allah pada malam Isra Mi'raj atau tidak. Ibnu Abbas menyatakan Allah dilihat oleh Nabi. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Allah tidak dilihat oleh Rasulullah pada malam itu. Karena mengapa? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Mata manusia tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah bisa melihat mata manusia di dunia. Ma'asyiral muslimin muslimat, latar belakang peristiwa Isra Mi'raj itu sebagaimana kita ketahui bersama adalah Nabi mengalami 3 kejadian yang memilukan. Pertama, wafatnya Khadijah istri beliau yang merupakan penyokong ekonomi Nabi dalam berdakwah. Yang kedua, wafatnya Abu Talib yang merupakan pembantu Nabi dengan kekuasaan, dengan pengaruhnya. Ketiga 2 orang ini masih ada, kaum kafir Quraisy tidak berani menyerang Rasulullah dan dakwah Nabi mulus. Tetapi ketika Nabi kehilangan 2 orang ini, mereka sudah berani secara terang-terangan untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran bagi kita ma'asyiral muslimin? Bahwa sesungguhnya kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar dan syariat Islam tidak bisa diperjuangkan jika tidak didukung oleh ekonomi yang kuat dan kekuasaan. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa agama dengan kekuasaan 2 kembaran. Agama, kekuasaan 2 kembaran, tau'amani. Bagaimana 2 kembaran tersebut? Agama, syariat Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar, kebaikan, mencegah keburukan tidak akan berhasil secara mulus dan mudah apabila tidak ada kekuasaan. Kekuasaan apabila tidak ada agama, maka kekuasaan itu akan menghancurkan. Makanya kita jangan heran kenapa ulama-ulama dahulu, generasi terbaik kita dahulu, selain mereka itu alim, tetapi mereka juga mempunyai kekuasaan. Rupanya kekuasaan itu dijadikan sebagai pelindung agama, dan agama itu dijadikan sebagai warna di dalam pemerintahan dan kekuasaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, mari kita melihat sejarah. Ketika Turki Utsmani hancur, lalu muncullah seorang pemimpin sekuler ekstremis, Mustafa Kemal Pasha. Dihancurkan sistem kekhalifahan, dicabut aturan-aturan Islam, dilarang pemakaian jilbab untuk kaum muslimah, dilarang azan dengan bahasa Arab, dilarang pembacaan Al-Quran dengan bahasa Arab, kemungkaran dihidupkan, kebaikan dimatikan. Apa yang terjadi? Masyarakatnya pun sudah jauh sekali dari agama. Kemudian pemerintahan berganti, munculnya Erbakan, munculnya Adnan Menderes, akhirnya munculnya Tayyip Erdogan. Kemudian nilai-nilai Islam dikembalikan, larangan-larangan yang tadi itu dihapuskan, dicabutnya larangan memakai jilbab, dicabutnya larangan azan dengan bahasa Arab, membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Apa yang terjadi? Turki kembali dalam nilai-nilai Islam. Ini menunjukkan kepada kita bersama bahwa benar, kekuasaan itu tujuannya adalah 3 salah satunya. Untuk menjaga akidah umat, untuk menjaga akhlak umat, dan untuk menjaga syariat Islam, kemakmuran umat termasuk di dalamnya. Maka ini yang harus kita perhatikan bersama. Alhamdulillah pada malam ini seluruh unsur-unsur pemerintahan pucuk pimpinan yang ada di Kota Luk Sumawe
orang-orang tua kita sudah berhadir, kita meminta kepada mereka agar benar-benar kekuasaan dan pemerintahan ini dijadikan untuk menjadikan kembali syariat Islam berdaulat di kota Luk Sumawai yang tercinta insyaallah. Masyarul muslimin, mari kita buka mata pada hari ini. Apa yang sedang terjadi di daerah kita, di Aceh Utara, di Luk Sumawai, bahkan di Aceh pada umumnya. Pelanggaran syariat terjadi di hadapan mata. Terbuka aurat lelaki dan perempuan sudah lumrah terjadi. Kalau dulu aurat terbuka cuma di lapangan bola, sekarang sudah di jalan-jalan sudah merata, seperti tidak ada penindakan. Ini yang meresahkan kita bersama. Dalam kitab Az-Zawajir an Iktaraf Kabair, terbuka aurat berulang kali itu bisa menjadi dosa besar. Dan apa yang terjadi ketika dosa itu sudah terang-terangan? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khassata hatta yarawul munkara baina dhahranayhim wa hum qadiruna 'ala ay yunkiruhu fala yunkiruhu. Fa idza fa'alu dzalika 'adzaballahu al-'ammata wal khassata. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab secara kolektif sebuah kaum hanya karena maksiat yang dilakukan oleh individu, kecuali maksiat itu terjadi di hadapan mata, kita mengetahui melihatnya, mampu mencegahnya tetapi tidak dicegah, maka saat itu Allah akan mengazab mereka secara kolektif, pelakunya dan orang yang mengetahuinya. Ini yang kita khawatirkan di Luk Sumawai, di Aceh Utara dan Aceh secara keseluruhannya. Ma'asyiral muslimin, Aceh Utara, Luk Sumawai dan Aceh secara umumnya sudah muncul hal-hal yang sudah melanggar syariat tanpa kita sadari. Maaf, mesin capit boneka, melempar gelang, memberikan hadiah. Setiap mau melempar atau mesin capit boneka itu harus membayar dulu Rp1.000. Itu ada di seluruh Aceh. Itu adalah judi yang diperkenalkan kepada anak kita sejak dini. Ini yang banyak sekali terjadi. Maka saya rasa perlu tindakan bersama, fatwa dari MPU ditindaklanjuti oleh syariat Islam, oleh WH dan sebagainya. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau tidak, Allah akan mengirimkan azab secara kolektif. Event organizer di tempat kita, di seluruh Aceh hari ini kita lihat, selain alhamdulillah ada nilai-nilai keacehan, tetapi nilai keacehan itu dirusak dengan yang namanya, maaf, goyang-goyangan perempuan di tempat pesta pernikahan, perkawinan. Sedangkan dalam fikih, wa amma raqsul mar'ati amama rijalil ajnabi fayuhramu qat'an bila khilaf. Lenggak-lenggok goyangan perempuan di hadapan lelaki yang ajnabi itu diharamkan, qata', tidak ada khilafiyah ulama. Ini siapa yang akan meluruskan masyarakat muslimin? Maka saya rasa alhamdulillah malam ini memang kehendak Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan pada malam ini untuk saling nasihat menasihati agar syariat ini benar-benar menjadi rahmat bagi kita. Ini sebagian masyarakat kita masyarakat muslimin masih menganggap syariat Islam di Aceh itu adalah hasil daripada politik. Artinya satu timbal balik agar Aceh tidak memberontak lalu diberikan syariat. Karena itu adalah hasil timbal balik daripada perjanjian, maka syariat itu tidak perlu lagi digubris pada hari ini. Bagaimana kita menjawabnya? Kita perlu melihat masa lalu Aceh, bahwa Aceh ini mulia dan maju dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap bahwa syariat itu adalah penghambat kemunduran. Al-aibu fina laisa fi zamanina. Aib itu pada kita, bukan pada masa kita. La yataqaddam hadhil ummah illa bima taqaddama bihi salaf. Tidak akan maju umat ini kecuali dengan apa yang buat mereka maju di masa dahulu. Itulah syariat Allah Subhanahu wa taala apabila ditegakkan secara kafah. Masyarul muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah mengalami peristiwa yang memilukan, yaitu terusirnya beliau daripada Taif
Di sana terdapat Bani Thaqif. Beliau mengajak mereka berdakwah, tapi beliau terusir. Tidak saja diusir, bahkan dihinakan, bahkan dilukai. Sehingga saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril. Datang Jibril kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku apa saja, aku akan melakukannya, termasuk membinasakan mereka." Apa yang dijawab oleh Rasulullah? "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka tidak tahu atas apa yang mereka lakukan. Datang malaikat penjaga bukit, "Ya Rasulullah, jika engkau ingin, mereka aku hancurkan dengan 2 buah bukit ini." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Arju ay yukhrijallahu min aslabihim qauman ya'budunallah wa la yusyrikuna bihi syai'a." Tidak, jangan seperti itu. Bahkan aku menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripada keturunan mereka kaum yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pelajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengajarkan kita sifat sabar, bahwa beliau mengajarkan kita sifat kadhimin al-ghaidha, menahan amarah, bahwa beliau mengajarkan kita sifat afina 'anil nas. Berbicara sabar dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Pahala orang sabar disempurnakan oleh Allah tanpa ada batasan. Berbicara sabar ada 3 kategori. Sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam menjauhkan kemaksiatan, dan sabar di dalam menghadapi musibah. Jika menghadapi musibah, as-sabru 'inda sadamatil ula, sabar ketika pertama sekali musibah terjadi. Sebagai contoh, ditanya bak tajak-jak bak jalan, mesipak bate, ru darah bak aki. Fon yang itu bitsu bak abah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sabar yang utama, yang diinginkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan pada malam Isra Mi'raj. Sebaliknya, bukan sabar yang utama, mesipak bate bak jalan, pun yang itu bit bak babah katanya nama binatang, mulai dalam kebun binatang, lang laut sampai lang kli habis mandu. Menyai dengar le urang duruh oo. Lalu kagot he cemarut tersebut, baru itu bit kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan sabar yang utama. Rasulullah juga mengajarkan bagaimana kita menahan amarah dan memaafkan. Beliau bisa saja menghancurkan kaum tersebut melalui perantaraan malaikat, tapi beliau memaafkannya. Dalam Al-Quran, sifat pemaaf ini itu telah disebutkan sebagai ciri orang bertakwa yang bermuara kepada surga. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri orang muttaqin yang akan menjadi penghuni surga adalah mereka itu mampu berinfak saat lapang dan sempit, mampu menahan amarah dan memaafkan manusia. Jadi konsep yang dikatakan dalam hadis Nabi, baru dikatakan mampu memaafkan itu adalah apabila kita sanggup membalasnya. Tabalah hana tabalah nyan gekeun afina anin nas, pemaaf. Beda dalam kasus ditanya tabalah nyanda hana tabalah, tidak dikatakan sebagai pemaaf. Sebagai contoh Midul Abu, dalam konflik Barossa kitanya, dalam konflik perang bersenjata di Aceh kemarin, ipoh kitanya oleh orang bersenjata. Kakemang miyang tu dah pegah bangun tu, ikul lingon, hana nubalah biasa irana cukeh legop mubam nubalah. Tak jawab boleh kita hana aku pemaah kalinya. Ikelengan tiga tu nyankan pemaah ikhlas. Hana tu jigat bala, menyan bala kut 3 kenang lega tu. Dalam konteks apa yang disabdakan oleh Nabi itu tidak termasuk dalam kondisi afina anin nas. Tapi Rasulullah, apa yang beliau lakukan ketika terusir daripada Taif itu benar-benar sifat pemaaf yang diajarkan kepada kita bersama. Masyarul muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan Isra. Dadanya dibelah oleh malaikat setelah dijemput oleh 3 malaikat. Beliau mengalami proses tazkiyatun nafsi, jiwanya dibersihkan. Gumpalan darah hitam yang menjadi tempat masuknya was-was syaitan dihilangkan. Ini mengajarkan kepada kita bersama bahwa seseorang yang akan mencapai makam tertinggi dalam pandangan Allah harus melakukan proses penyucian jiwa. Bagaimana penyucian itu terjadi? Kalau konsep Imam Al-Ghazali, takhalli wa tahalli wa tajalli. Harus menghilangkan sifat-sifat yang kotor dalam jiwa kita, kemudian berperilaku dengan sifat-sifat yang utama. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ilmu dan amal. Kemudian Rasulullah diberikan kendaraan seekor burak yang lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, yang kecepatannya seperti kecepatan kilat. Beliau dari Masjidil Haram yang biasa ditempuh 2 bulan perjalanan, paling cepat 18 hari, beliau menyelesaikan perjalanan itu sepertiga malam saja. Setibanya beliau di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis, beliau mengikat tunggangan tersebut pada tempat yang biasa para nabi dan rasul sebelumnya mengikat kendaraan mereka. Apa yang diajarkan kepada kita ma'syaral muslimin? Ikhtiar. Kenapa yang diajarkan ikhtiar? Karena selama ini ada orang yang menganggap bahwa kalau kita berikhtiar bermakna tidak percaya takdir. Kalau kita berikhtiar bermakna kita tidak bertawakal, menyerah diri kepada Allah. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengikat buraknya. Waktu kita periksa, burak itu adalah satu kendaraan yang khusus kepada Rasulullah. Tidak ada orang yang bisa mencurinya. Tidak ada orang yang bisa mengendarainya karena khusus kepada Nabi. Tetapi beliau juga mengikatnya. Makanya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki yang masuk ke masjid, turun daripada untanya, langsung membiarkan unta seperti itu tanpa terikat. Kata Nabi, kenapa unta dibiarkan seperti itu? Apa dia berkata? Atawakkalu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqil ibil tsumma tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu untamu baru tawakal kepada Allah. Dalam usaha pun kita harus seperti itu. Berusaha ikhtiar 100%, hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung bertawakul. Makna bertawakul itu adalah langsung menyerahkan kepada Allah tanpa ikhtiar. Menyetap pedang Honda pak tempat parkir, cabut kunci leh kunci, nyan baru terserah kepada Allah taala. Nyan getuang oleh Allah, dijaga oleh Allah. Tapi menyatap pedang Honda kunci hana tathut, nyan kan serah ke Allah taala, serah ke penjuri. Maka pelajaran ikhtiar ini adalah pelajaran akidah yang juga terdapat di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memasuki Baitul Maqdis. Beliau menjadi imam, makmumnya adalah para nabi dan rasul. Apa pelajaran yang diajarkan kepada kita? Salatul jamaah da'bus salihin. Salat berjamaah itu adalah kebiasaan orang saleh. Hari ini kita menginginkan diri kita bersama orang saleh, dijadikan orang saleh, bersyurga bersama orang saleh. Anak kita inginkan menjadi orang saleh, tapi kebiasaan orang saleh tidak kita lakukan. Salah satunya adalah salat berjamaah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fi jamaah tazidu ala salatihi fi suqihi wa fi baitihi bid'an wa 20 darajah. Salatnya seseorang dalam kondisi berjamaah lebih besar pahalanya daripada dia salat sendirian di rumahnya atau di pasar, melebihi 20 derajat lebih. Dalam hadis lain 27 derajat. Apa makna daripada derajat 20 derajat ma'syaral muslimin? Saya mencarinya dalam tafsir. Sebagian ulama memaknai derajat itu adalah marrah kali. Maknanya begini. Jika seseorang melakukan salat berjamaah 1 kali,
maka pahalanya itu mengalahkan solat orang sendirian 27 kali solat orang sendirian. Sama dengan 5 hari 5 malam tambah 2 waktu solat. Demikian besar solat berjamaah ma'asyiral muslimin, dan ini adalah kebiasaan salihin. Nabi pernah ingin membakar rumah orang yang tidak melakukan solat berjamaah. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu bimasajidihim yatabahawna biha wa lam ya'murunaha illa qalila. Tidak akan terjadi kiamat, atau salah satu tanda akan terjadinya kiamat, ketika sebuah kaum berbangga-bangga membangun masjid yang besar, tetapi mereka tidak memakmurkannya dengan solat berjamaah. Ini tanda kiamat. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah itu pastikan orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah hiruk pikuknya pasar Madinah, pasar Al-Manakhah dengan pasar Sukul Azhar, tiba-tiba ada 2 orang pedagang. Kebiasaan uniknya yang sangat sederhana dan bisa kita contohkan, tapi dimuliakan oleh Allah, dipuji oleh Allah 1500 tahun yang lalu, diabadikan dalam Al-Quran. 2 orang pedagang tadi, ketika mereka sibuk berdagang, tibanya waktu sholat, mendengarkan azan, mereka tutup tokonya, kemudian mereka meletakkan timbangannya, mereka bergegas menuju ke masjid. Cuma 2 orang. Dalam satu riwayat 3 orang. Hanya kebiasaan unik dan mulia itu, mereka akan masuk surga Allah tanpa adanya hisab. Wahum qalilun, mereka itu sangat sedikit. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka atas apa yang dilakukan kebiasaan baik ini oleh 2 pedagang tadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ada beberapa orang lelaki yang perniagaan mereka, kesibukan mereka dalam perdagangan tidak melalaikan mereka daripada mengingat Allah, menegakkan salat berjamaah. Ini yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga Imam Mujahid, beliau berkata saat melihat orang-orang sesetelahnya, masa tabi'in, yang melakukan hal yang sama, apa kata beliau? Untuk orang seperti inilah firman Allah itu diturunkan. Maknanya, ma'asyaral muslimin muslimat, jika kita ingin dipuji oleh Allah seperti Allah memuji 2 pedagang tadi, maka biasakan salat berjamaah, lebih-lebih di masjid. Karena setiap hamba Allah masuk ke masjid, dia menunggu datangnya imam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut sudah dianggap berada dalam salat, artinya pahalanya setelah diberikan. Kemudian ma'asyaral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat berjamaah dengan para nabi dan rasul, beliau dimi'ratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati 7 lapis langit bersama malaikat Jibril. Di setiap lapisan langit dijaga dan beliau meminta izin. Sehingga tertulis di dalam kitab ini menjadi syariat. Ketika pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi dan malaikat meminta izin untuk melewati 1 lapisan langit, menjadi syariat bagi kita bersama agar meminta izin dan mengucapkan salam saat memasuki rumah orang lain, juga rumah kita sendiri. Menjadi syariat, kalau masuk rumah ucapkan salam. Kalau bisa dalam hadis Nabi, tambahkan dengan surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Apa faedahnya? Akan menghilangkan kefakiran daripada rumah itu sendiri. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa amalan yang apabila kita lakukan akan menghilangkan kefakiran. Pertama, tasbih malaikat 100 kali sebelum subuh, memperbanyak istighfar, kemudian termasuk masuk ke dalam rumah membaca salam dan membaca kulhu. Kemudian menjauhkan daripada hal-hal yang membuat rezeki kita seret, rezeki kita macet. Apa itu? Yang pertama adalah bermaksiat, dan termasuk di dalamnya adalah tidur usai salat subuh. Tidur usai salat subuh dalam hadis Nabi
dan sebelum syuruk itu membuat rezeki kita seret. Rezeki kita macet. Rezeki jangan dibayangkan kekayaan saja. Kesehatan, ketenangan, kenyamanan, mendapatkan anak yang soleh, istri yang solehah dan sebagainya, itu adalah rezeki. Karena rezeki terbagi kepada dua. Maka orang Aceh kekun menyata leh tubuh rezeki katanya berapa ipajuh lima no. Dijawab oleh orang Batak baca. Rezeki tanya ipajuh lima no, tak drop mana, tersi mana dua buah rezeki, rezeki ji dengan rezeki tanya. Tapi nya apa urawai. Baik apa buat karena tidak berlandaskan hadis Nabi. Yang dalam hadis Nabi le subuh lebih-lebih pada anak muda. Maka tengku bapak, ibu, umi yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin mendidik anak kita itu sukses, biasakan mereka itu usai salat janganlah tidur sebelum syuruk. Secara medis berfaedah, secara nas agama itu pun sangat berfaedah. Maka Nabi SAW selesai melewati 7 langit, beliau langsung ke Sidratal Muntaha. Kemudian beliau menerima perintah solat 50 waktu sehari semalam. Beliau meminta pengurangannya sampai 9 kali. Setiap permintaan itu dikurangi 5 waktu solat, 9 kali 45, sehingga sisa 5 kali. Ada pelajaran penting masyarakat muslimin muslimat yang saya dapatkan ketika saya mengkaji permintaan keringanan ibadah daripada Nabi. Bahwa Nabi SAW saat meminta keringanan itu berkecambuk dalam hati beliau 2 perkara. Pertama, perasaan malu kepada Allah karena meminta keringanan ibadat. 50 waktu sehari semalam beliau minta kurang. Beliau malu kepada Allah. Tetapi ada perasaan lain yang berkecambuk, sifat kasih sayangnya kepada umat. Kalau beliau meminta kekurangan, keringanan itu beliau malu. Kalau tidak beliau meminta keringanan itu, umatnya akan kewalahan, akan banyak umatnya akan masuk neraka. Maka Nabi SAW mengambil sikap, biarkan malu dengan Allah, yang penting umat ini selamat. Itulah sifat kasih sayang Nabi kepada kita, ma'asyiral muslimin muslimat. Akhirnya beliau meminta keringanan sampai tertinggal 5 waktu sehari semalam. Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana wahai Rasulullah? Kata Rasul SAW, tersisa 5 waktu lagi sehari semalam. Minta kurang kembali, insyaallah Allah akan beri keringanan. Apa jawaban Nabi? Istahyaitu Rabbi, wahai Nabi Musa, saya malu sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu muncullah firman Allah, seruan, ya Rasulullah, sesungguhnya salat 5 waktu itu pahalanya seperti 50 waktu salat. Cuma sampai hatmi dan Abu yang dimuliakan oleh Allah, cerita Isra Mi'raj, bak urang nyan cukup seru. Yang bak getim lakai kurang yang ti kurang ga truk 5 ga ti orang cukup seru. Yang payah gepeh dah baca tu pakan hang gejak 3 tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kapre tok gitu. Hana gedepu legonya salat itu adalah munajat. Salat itu adalah kesempatan kita mi'raj. Salat itu adalah Nabi mendoakannya sebagai qurratul ain. Nabi susah lari beliau itu kepada salat. Karena mengapa? Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan doa, dengan sabar. Maka Nabi kalau susah beliau lari ke salat. Itanya bacut susah hana sembahyang. Ada helok. Nyan di Nabi beda dengan umat. Hana-hana berat hati beda lagi langit dengan mau lagi. Engkau yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam kesempatan Isra Mi'rajnya, marilah kita tak perhatikan tentang kedudukan solat pada diri kita sendiri, kemudian kedudukan solat pada keluarga kita. Perhatikan juga tentang masalah Baitul Maqdis, masjid tempat Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dalam Islam nal heboh masjid yang sangat utama. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa yang sangat utama. Kita solat dalam Masjidil Haram pahalanya 100.000 rakaat, 1 rakaat yang kita lakukan. Di Masjidil Nabawi dalam salah satu hadis 50.000 rakaat, dalam hadis yang lain 5.000 rakaat.
Sama dengan Masjidil Aqsa. Ketika semua masjid ini dalam tangan umat Islam, berarti kondisi politik, ekonomi, kekuatan umat Islam itu sehat walafiat. Kita dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi ketika salah satu masjid yang utama itu berada di dalam tangan musuh Islam, berarti kita berada di dalam kondisi yang tidak baik. Hari ini kita lihat Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, alhamdulillah di tangan umat Islam. Tetapi Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu masih di dalam tangan Zionis Israel. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa perjuangan Palestina itu bukan masalah orang Arab, bukan masalah penduduk Yerusalem, bukan masalah Jazirah Arabia saja, tapi itu adalah masalah akidah, masalah umat secara keseluruhan. Hari ini Masjidil Aqsa belum sempat dibebaskan, walau kita mampu membantunya dengan doa, dengan donasi yang kita salurkan, tetapi ajarkan kepada anak kita, keturunan kita di kemudian hari, bahwa sesungguhnya masalah Palestina, Masjidil Aqsa itu adalah masalah kita umat Islam secara keseluruhan. Untuk orang yang dekat dengan Palestina, fardhu ain jihad fisabilillah. Untuk kita hukumnya fardu kifayah. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini dalam peringatan peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi satu ibrah, mau'izah, teladan dan pelajaran bagi kita bersama untuk menempuh hari-hari selanjutnya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam keridhaannya dan di dalam kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika semua pelajaran-pelajaran itu bisa kita amalkan satu persatu, termasuk di dalamnya salat tepat waktu, salat berjamaah, memakmurkan masjid dan berbagai sifat-sifat yang mulia yang diajarkan oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, maka insyaallah kita akan bersama Rasulullah, akan bersama dengannya di dalam surganya yang digambarkan oleh hadis Nabi. Keindahan surga itu la ainun ra'at, keindahannya tidak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, keindahannya tidak pernah didengar oleh telinga. Wa ma khatara fi qalbil bashar, keindahan surga itu tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Apalagi kita mendapatkan satu kenikmatan yang tiada taranya, yaitu ila rabbiha nadhirah. Kita akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat, yang tidak sempurna, dan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita berdoa sejenak agar acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Ghafurur Rahim, Ya Afuwun Karim, Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Qadiyal Hajat, Ya Mujibat Da'wat, Ya Sami'ad Du'a, Ya Latifum bil Ibad. Kami memohon kepadamu ya Allah dengan berkah Asmaul Husna, Ismul A'zam, keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tikaf kami, ibadat salat kami, dengan keberkahan masjid rumahmu ini ya Rabbal Alamin. Mohon maafkan seluruh kesalahan, kekhilafan, dosa kami ya Mujibas Sa'ilin, yang kami sadari atau tidak kami sadari, dosa lisan, perbuatan, akidah. Ya Rahman ya Rahim, akhiri kehidupan kami dalam kondisi husnul khatimah dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dengan akidah yang jazim, dengan akidah yang teguh, annahu la yusibana illa ma katab. Ya Rahman Ya Rahim, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kematian dalam kondisi su'ul khatimah, kematian di dalam kemaksiatan, belum sempat menunaikan berbagai kewajiban baik denganmu dan dengan manusia ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, berikan keberkahan, kemanfaatan daripada ilmu kami, harta benda kami, tenaga kami, nyawa kami, dan berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Jadikan kami, keluarga kami, keturunan kami sebagai penolong agamamu ya Rabbal Alamin. Kumpulkan kami berserta Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Izinkan mata kami ya Allah sebelum Engkau memanggil kami agar kami mampu berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, rahmati kami, jamaah kami, jadikan kami sebagai penghuni surga-Mu ya Rabbal Alamin. Terima doa hajat pinta kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas berbagai kekhilafan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.